Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentang globalisasi. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2, menggali isi teks penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPS KD 3.3 atau 4.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. IPA KD 3.6 atau 4.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Ini dia materinya. Menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan. Kita tahu bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses alus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Nah, pada kegiatan hari ini sebetulnya anak-anak akan mendengarkan pembacaan dari gurumu tentang teks eksplanasi. Kalau kalian nanti lihat di buku tema tidak ada teksnya, maka ini dia teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh gurumu. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar. Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsum MS. Digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta hari Kamis. Ini termasuk pernyataan umum. Paragraf kedua, deretan penjelas 1. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Fran Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Lalu paragraf yang ketiga, kesimpulan. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia memakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu.
Ya, ini adalah teks eksplanasi, ada 3 paragraf yang seharusnya ini dibacakan oleh gurumu. Lalu dari paragraf-paragraf itu tuliskan paragraf 1 topik masalahnya apa, paragraf 2 deret penjelasnya apa, dan paragraf 3 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis apa. Selamat bekerja. Selanjutnya, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Traktat itu semacam perjanjian ya. 3. Menjamin tercapainya kebijakan pelarangan dan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. 4. Membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. 5. Mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. 6. Menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. 7. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. 8. Melakukan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral yang bertujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang bebas, damai dan netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat kerjasama di bidang politik ini lebih menekankan kepada pemerintahan, keamanan, dan perdamaian. Selanjutnya yaitu cara menghemat energi listrik. Kita pada pembelajaran sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana menyalurkan energi listrik. Sekarang tinggal menghematnya. Yang pertama, mematikan alat elektronik setelah selesai digunakan. Nonton TV, dimatikan kalau sudah tidak dipakai, kipas angin dan sebagainya. Mematikan lampu pada siang hari, tidak menggunakan peralatan elektronik secara bersamaan, misalkan sudah nonton TV, pakai kipas angin, terus nyalakan radio dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan peralatan elektronik dengan daya listrik yang rendah. Kalau ada daya yang wattnya rendah tetapi kualitasnya hampir sama, ya mending pakai yang rendah, karena itu akan menghemat. Nanti akan ketahuan hemat dan tidaknya itu ketika kita membayar listrik pada tagihan listriknya. Tuh ya, belajar. Terus ini percobaan untuk menghemat listrik, salah satunya adalah menggunakan rangkaian listrik. Ya, ini alatnya 1 bohlam 5 watt, LED 5 watt, lampu neon 5 watt. Ini sama-sama lampu dengan daya 5 watt. Ada baterai, kabel, gunting isolasi, dan sebagainya. Lalu buatlah 1 rangkaian lampu. Boleh, ini kalau di sini pakai seri ya. Lampunya diganti bergantian. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga lampu tersebut. Lalu jawab pertanyaan, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Ya, kalau kita melihat sekarang ini memang banyak sekali penggunaan lampu LED. Ya, nanti kita bisa lihat apakah benar lampu LED itu paling hemat energi. Ya, ini untuk merenungkan di rumah. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Apa rencanamu untuk menjadi lebih baik lagi? Ini. Sudahkah hemat listrik di rumah? Ini yang akan menjadi renungan buat kita. Baik, itu untuk pembelajaran kali ini. Nantikan pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Jadi untuk materi ini diambil dari buku siswa kelas 6 tema 4 kurikulum 2013 yang edisi revisi 2018 dan Bu Pena Erlangga 6B. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.